Sesungguhnya toharoh itu ada 4 tingkatan. Yang pertama, muratibatul ula, tathirul zahir anil ahdaf wa anil akhbaf. Tingkatan dasar berbicara masalah kebersihan, masalah kesucian dalam Islam itu menyangkut kebersihan zahir badan kita, baik dari najis, dari hadas, maupun dari kotoran, bahkan dari fudul. Fudul itu sesuatu yang berlebihan dalam diri. Contoh misalkan kuku itu sunahnya dipotong, maka dipotonglah kuku tersebut menjadi bagian daripada kebersihan, menjadi bagian dari kesucian. Tapi ini berada di tingkatan yang paling dasar. Nah, tingkatan ini menjadi tingkatan pondasi, tidak boleh juga kemudian diremehkan untuk menuju tingkatan yang kedua atau ketiga atau keempat, karena yang pertama ini harus kita tunaikan, itu Islam. Maka hadirin yang dirahmati oleh Allah, coba nanti kita cek. Bahkan mohon maaf, masalah suci itu sendiri Pak, dalam ajaran ini, dalam ajaran Islam ibu-ibu, mohon maaf ini ibu-ibu, sampai diatur sedemikian rupa ini, bahwa sesungguhnya malam hari meninggalkan cucian-cucian yang berserak itu tidak disukai dalam ajaran Islam. Dalam artian ada hal kemakruhan di situ. Sebaiknya adalah ibu tidak meninggalkan cucian-cucian piring di malam hari, sehingga malam hari itu sudah bersih semua. Malam hari bersih semua, kemudian makanan-makan ditutupin. Kalau ibu nanti punya minyak goreng yang mau masih dipakai ditutupin, lauk ditutupin. Bahkan meskipun kalau tempayan gede, bapak ibu punya punya bak mandi gede gitu, yang lebih dari 2 kolak, meskipun ketika nanti kemasukan tai cecak itu nggak najis karena gede, paling tidak ada penghalangnya. Kenapa hadirin? Yang pertama, karena jin itu makanannya adalah makanan sisa-sisa dari makanan kita ibu. Maka kalau ibu nanti meninggalkan sisa-sisa makanan, cucian piring malam hari itu belum dicuci, hadirin mohon maaf, sama halnya mengundang jin masuk ke rumah jenengan. Nggak diundang aja udah masuk, apalagi diundang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsanihi ila yaumil qiyamah, amma ba'd. Yang kami muliakan para alim, para ulama, para kiai, para ustadz, para imam, yang kami hormati Ketua Pengurus Masjid Al-Uswah beserta kepengurusannya, yang kami hormati Bapak Ibu semua yang alhamdulillah istiqomah hadir dalam pengajian kita. Hadirin, marilah kita mulai pengajian kita dengan membaca umul kitab. Liridhoillahi ta'ala wa li syafaati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam tuma ila hadrati husan hadal majlis bi barakatil Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, marilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat, rahmat, hidayah yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Maka untuk itu mari kita memuji kepadanya dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Salam dan salawat mari kita aturkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Hadirin yang dirahmati oleh Allah,
kita melanjutkan perjalanan taklim kita. Pada sekian pertemuan kita sudah membahas Kitabul Iman, kitab yang membicarakan tentang iman, baik dalilnya, kemudian konsepnya, dan yang terpenting lagi hadirin adalah setelah kita mengucapkan 2 kalimat syahadat, meyakini kebenarannya, maka nanti wujud pernyataan kita itu dalam perilaku kehidupan kita, menempatkan tauhid yang benar di dalam perjalanan hidup kita. Sekali kita bisa mampu menempatkan nilai-nilai tauhid yang benar itu dalam hidup kita, maka insya Allah hadirin, kita menjalani kehidupan dunia ini dengan rasa ikhlas, rasa syukur, rasa tawadhu, rasa penghambaan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga dengan konsep seperti itu hadirin yang dirahmati oleh Allah, kita mengalami atau menjumpai segala cerita dalam kehidupan kita, kita akan mensikapinya dengan keadaan yang lapang dada karena keimanan kita. Inilah kecerdasan spiritual tentang keimanan. Kalau kita sudah paham sampai di situ, terakhir kita membahas bahwa iman itu terbentuk ketika kita mulai terbentuk dan menguat dalam diri seseorang, ketika rukun-rukunnya, tiang-tiang cabangannya itu dibangun dengan keadaan yang baik. Yang pertama, rukun pertama, kita mengenal wujudnya Allah Subhanahu wa taala yang jauh, yang tidak bisa mampu dianalisa dan dilogikakan dengan akal pikiran kita. Maha segalanya dari Allah Subhanahu wa taala atas wujudnya terhadap makhluk. Kemudian af'alnya Allah Subhanahu wa taala, perbuatan-perbuatan Allah terhadap diri kita yang maha kuasanya Allah Subhanahu wa taala terhadap kita. Kemudian sifat-sifatnya Allah Subhanahu wa taala yang juga maha daripada kita semua. Maha kalamnya Allah atau kalamnya Allah Subhanahu wa taala, bicaranya Allah itu tidak dengan sound, tidak dengan suara, dan juga tidak dengan suara. Kemudian juga tidak dengan tulisan dan tidak dengan tulisan. Jadi bagaimana sonnya Allah Subhanahu wa taala, kalamnya Allah Subhanahu wa taala, bahwa alam bisawab. Sampai di situ saja hadirin, kita sudah tidak mampu untuk menjangkaunya akal pikiran kita. Nah, dalilnya dari mana? Itu semua kita bisa didapatkan dalilnya dari Al-Qur'an dan Al-Hadis. Sedalam ini nanti kajian Al-Qur'an dan kajian tafsir Al-Qur'annya dan tafsir hadisnya. Begitu juga hadirin, untuk menguatkan keimanan kita ini, kita perlu mendengarkan hal-hal yang bersifat sam'iyat. Informasi-informasi baik dalil Al-Quran dan dalil hadis tentang kehidupan kampung setelah dunia, sehingga menguatkan kekuatan iman kita. Maka kemudian kita akan berpikir panjang dan berpikir banyak untuk setiap melakukan perbuatan hal yang dilarang oleh Allah, karena nanti konsekuensinya ada di kampung akhirat kelak. Orang kalau sudah imannya terbentuk seperti itu hadirin, insya Allah menjalani hidup ini dia bisa mendapatkan nikmatul iman, sehingga aura surga sudah dia rasakan tatkala hidup di dunia. Diuji ikhlas, diberikan kebahagiaan, nggak kufur, nggak sombong. Itu sikap-sikap perilaku yang ketika kita sudah belajar tuntas tentang keimanan. Nah, pada prakteknya nanti bagaimana? Tentu ini akan sering-sering kita ulang sedikit, sehingga nanti kita bisa menghujam kuat dalam hati dan rasa kita. Inilah tentang kitab keimanan. Nah, kemudian hari ini kita akan mulai lagi, Pak. Kalau kita kemarin dan juga sekali-kali kita membahas tentang fikih yang bersifat dohir, mandi, wudhu,
Nah, dalam kitab Ihya Ulumuddin bab toharoh ini, bab sesuci ini, bab bersuci ini juga dibahas. Tapi ada penambahan sedikit yang kemudian meluas nanti penjabarannya, yaitu Kitabu Asrorit Toharoti, kitab yang menerangkan rahasia-rahasianya dalam bersuci. Ini yang akan kita nanti bahas. Adanya wudhu, adanya mandi, adanya dan lain sebagainya. Rahasia di situ sehingga nanti hadirin yang dirahmati oleh Allah, yang hadis Rasulullah SAW yang bersabda bahwa at-toharatu nisful iman, kemudian miftahus salat at-tohur, ada lagi hadirin yang dirahmati oleh Allah, bunyatin ala toharoh, Islam itu didirikan atas kesucian. Suci sebagian dari iman, kunci sholat adalah suci. Nah ini hadirin nanti kita akan membahas jauh lebih panjang dan lebih daripada yang sekarang kita kenal. Inilah makanya terus berjalan terus perjalanan keilmuan kita. Nah hadirin, sebelum kita bahas, ini ada pertanyaan yang pertama. Bagaimana kalau ketika kita sholat ba'diyah maghrib, ba'diyah zuhur, ba'diyah asar, ada nggak Pak ba'diyah asar? Nggak ada ya. Ini bapak-bapak kadang ketika saya mengatakan ba'diyah asar ngangguk-ngangguk saja, berarti bapak ngantuk kalau kayak gini ya kan itu. Ba'diyah asar tidak ada ya kan. Ba'diyah isya, pokoknya setelah ba'diyah maktubah kecuali subuh dan asar, tiba-tiba ada orang yang memberi isyarat kepada kita, kemudian mengikuti menjadi makmum. Bagaimana sikap kita? Nah, begini Bapak Ibu, kita bahas agak panjang sedikit. Memberi isyarat kepada seseorang dengan menepuk dada, itu apakah ada dalilnya? Nah hadirin, begini, untuk memberi isyarat dengan menepuk dada itu tidak ada dalilnya. Lantas bagaimana itu bisa berlaku? Hadirin, bahkan menepuk dada, menepuk pundak, menepuk pundak itu kalau terlalu keras sehingga orang itu yang sholat kaget, maka malah hukumnya menjadi haram. Ini hukumnya menjadi haram. Allahu Akbar. Bapak di belakang tiba-tiba datang, nepuknya agak keras, tak gitu kan, orang itu kaget sampai begini, itu malah haram Pak, mengagetkan, membuyarkan kekusyukan orang. Nggak sampai kaget saja sudah nggak karuan kusuknya kok ya kan, ini kaget pula. Kemudian hukumnya dibolehkan memberikan isyarat seperti itu sekiranya hanya memberi syarat dan memberi isyarat dan tidak sampai merusak kekusukannya. Sehingga dia tahu kalau menjadi posisi imam itu diperbolehkan. Tapi kalau Bapak bicara dalil, tidak ada dalilnya. Hadis letterlocknya itu malah nggak ada. Tapi kalau Bapak berbicara boleh atau tidaknya, diperbolehkan selama itu tidak mengganggu kekusukan sholat. Semaksimal kebolehan hukumnya adalah jatuhnya kepada kemakruhan aja. Nah ini konsep menepuk dada, menepuk pundak bagi yang mau menjadi makmum. Kemudian ternyata karena syarat sholat itu, sholat berjamaah itu, antara imam dengan makmum itu harus sama sholatnya. Kalau imamnya zuhur, makmumnya harus zuhur. Imamnya asar, makmumnya harus asar. Maka kemarin pada waktu menerangkan sholat jamak qashar, orang qashar tidak boleh bermakmum kepada orang yang jamak maupun orang yang mukim, yang sholatnya mukim, orang qashar. Karena nanti jumlah rakaatnya berbeda. Tapi orang qashar hanya boleh bermakmum kepada orang yang qashar saja. Nah itu bagaimana konsep jamaah qashar kemarin sudah kita bahas. Kembali ke sini. Lantas bagaimana kalau ternyata sholatnya tidak sama? Imam boleh memberikan isyarah selama isyarah itu tidak membatalkan sholatnya. Allahu Akbar, tepuk dada, tepuk pundak. Jenengan sholatnya lagi sholat sunnah, Anda boleh cuma cukup memberikan isyarat begini, kemudian begini. Boleh, diperbolehkan. Karena itu tidak membatalkan sholat gerakan itu. Yang tidak boleh kalau Allahu Akbar ditepuk Bapak begini, kemudian ginikan pula.
Sudah gini Bapak, gini masih ikut gini lagi ya itu. Kalau dia terpaksa terus ikut ya udah biarkan aja. Biarkan aja Pak. Sudah dikasih tahu kok ngeyel kan gitu Pak ya. Begitu nanti selesai kita baru kasih tahu. Pak, tadi saya bukan sholat duhur tapi sholat ba'da duhur. Bapak nanti mengulang, tinggal udah. Gitu. Karena dia tetap harus punya kewajiban mengulang sholatnya. Karena sholatnya tidak sah ketika bermakmum dengan orang yang beda sholatnya tadi. Nah itu konsepnya. Kemudian hadirin, ada seseorang yang selalu ketinggalan rukun iman. Nah begini Pak, bagaimana konsepnya gitu Pak. Gini Pak, kadang ada imam yang agak genit-genit sikit lah kalau menurut saya kan itu kan ya, agak gimana gitu loh. Ada makmum yang memang parah gitu loh. Makmum yang parah itu adalah makmum yang selalu terburu-buru mendahului imam. Imam baru mau rukuk, dia sudah rukuk. Imam baru Allahu Akbar, dia sudah naik gitu loh. Nah itu hadirin yang terburu-buru mendahului imam. Yang mendahului imam hadirin, maka dia itu nanti ancamannya adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala akan merubah kepalanya dengan kepala kambing. Dan itu dulu sudah pernah saya sampaikan. Ada seorang kiai, ini informasi ini dapat dari kiai saya Pak, Kiai Mukhlisin bin Mukhlasin Allah yarham. Ada seorang kiai itu alim betul. Setiap mengajar dia selalu ditutupi pakai sorban Pak. Mukanya itu selalu pakai sorban, nggak nampak. Hingga suatu saat ada seorang santri ini memberanikan diri untuk bertanya, Syekh, kenapa Syekh Anda selalu ketika mengajar ditutupi mukanya? Begitu dibuka wajahnya kambing Mbak. Kaget santrinya. Kata beliau, saya dulu bukan tidak percaya adanya ancaman, adanya hadis tentang ancaman yang mendahului imam, tapi saya ingin membuktikan dan saya dahului imam. Ternyata betul hadis tersebut, muka saya berubah menjadi kambing. Makanya yang sering mendahului imam hati-hati nih Pak, ya kan. Alhamdulillah saja kalau nanti mendahului imam jadinya kepala kambing, di akhirat itu masih alhamdulillah gitu aja lah ya, di dunia nggak nampak. Sempat sekarang nanti Bapak pulang berubah jadi kepalanya jadi kepala kambing, geger istri sampean ya kan itu kan. Kaget istri, Mas ngapain kayak gitu pakai topeng ya kan itu kan. Makanya ini jangan sampai mendahului imam. Kemudian ada imam juga yang agak beresiko, menurut saya ini beresiko sekali. Ada imam Allahu Akbar sujud, ya kan? Dia baca 3 kali subhanarabbil a'la wa bihamdih, ya kan? Yang di belakangnya itu kan sama durasinya Pak. Dia selesai, yang belakang kan selesai. Tapi dia bangkit dulu, bangkit setelah masuk dalam rukun sempurna berdiri baru dia ngomong Allahu Akbar. Makmumnya otomatis kan terlalu lama sujudnya Pak, karena ditambah durasi dia duduk istirahat kemudian berdiri. Ini durasinya nampak kalau di dalam sholat Pak, waktu sedikit bisa terasa kalau di dalam sholat. Maka hadirin ini berisiko, dan saya pernah ngalamin itu, menjumpai pengalaman itu. Begitu imamnya sujud, imamnya mau naik, imamnya sudah naik baru kemudian Allahu Akbar. Ternyata dia lupa harusnya tahiyat awal. Akhirnya makmumnya naik bangkit dari sujud. Tengok imamnya sudah berdiri, makmumnya bilang subhanallah. Begitu di subhanallah, imamnya turun duduk atahiyat awal. Batal imamnya Pak. Karena dia sudah masuk rukun yang kedua, yaitu rukun berdiri tadi. Rukun yang lain. Nah, ini pernah saya bahas. Makanya hadirin, yang pertama adalah kesimpulannya, kalau jadi makmum jangan mendahului imam. Intinya di situ. Imam tidak juga perlu menunda pengucapan takbir setelah masuk di dalam rukun yang lain. Jangan juga seperti itu. Kasihan makmumnya Pak. Kadang ada imam itu sujud terakhir. Sudah sujudnya dipanjangkan, begitu imamnya duduk atahiyat akhir, sudah sempurna duduknya baru dia ngomong Allahu Akbar. Ini makmumnya sudah kelamaan sujudnya Pak, gitu.
Takbir intikal itu bainar rukun wa rukun akhor, di antara rukun dengan rukun yang lain, itu takbir intikal. Jadi durasinya Allahu Akbar, masuk rukun yang lain sudah diam, dimulai ketika keluar dari rukun yang satu, selesai masuk rukun yang berikutnya. Itu takbir intikal yang disunahkan. Nah hadirin, ini takbirnya. Maka pertanyaannya tadi, bagaimana hukumnya seorang makmum yang sering ketinggalan terus tercecer terus? Begini Pak, sebaiknya makmum itu Pak mengikuti rukunnya imam, gak usah terlalu lama. Hadirin, fikih itu penting sekali Pak. Tapi nanti kalau Bapak sudah belajar kitab Asrarut Thaharah di dalam Ihya Ulumuddin ini Pak, itu jenengan nanti akan melihat betapa ringan dan mudahnya beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala itu Pak. Itu betapa ringan dan mudahnya, sehingga setan walhan yang masuk ke dalam hati seseorang untuk menyemburkan sifat-sifat was-was akan hilang. Nah ini nanti pembahasannya, nanti rasakan sendiri bedanya setelah jenengan belajar fikih Thaharah, kemudian Thaharahnya ada sirnya, rahasianya kita bahas, beda nanti Pak. Jadi begini, kalau untuk Al-Fatihah, ini kalau untuk Al-Fatihah loh ya, selama jenengan menyelesaikan bacaan Al-Fatihah, kemudian Anda tidak tertinggal 2 rukun, maka selesaikan Al-Fatihahnya Pak. Selesaikan dulu Al-Fatihahnya. Contoh begini misalkan, imam ruku, Allahu Akbar, saya masih ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim, masih di situ. Kita tengok Pak, kalau nanti imamnya sami Allahu liman hamidah, saya menyelesaikan Al-Fatihah saya ini tertinggal rukunnya saja, tertinggal rukuknya saja, maka saya masih punya kewajiban menyelesaikan Al-Fatihah sampai waladhdallin amin. Saya rukuk walaupun imam sudah i'tidal, baru kemudian nanti detailnya bisa menyusul. Tapi mohon maaf, kalau saya menyelesaikan ihdinas siratal mustaqim, imamnya rukuk, kemudian imamnya sami Allah, imamnya turun, saya masih menyelesaikan, batal salat saya Pak. Sudah tertinggal 2 rukun berturut-turut. Apalagi kalau jenengan masbuk, Anda mendapatkan imam sudah rukuk, kemudian Anda berdiri, Anda tidak nyusul ke rukuknya, tapi Anda menyelesaikan Al-Fatihahnya, ini justru malah batal. Anda harus langsung ikut rukuk imamnya. Kalau kita masuk sholat, imamnya posisinya dalam keadaan rukuk. Tapi kalau masuk sholatnya imam masih dalam keadaan berdiri, mohon diperkirakan antara saya menyelesaikan surat Al-Fatihah itu tertinggal berapa rukun. Kalau cuma tertinggal rukuknya, maka selesaikan Al-Fatihahnya. Itu konsep bacaan rukun. Konsep bacaan rukun. Bacaan rukun itu kan takbiratul ihram, Al-Fatihah, At-Tahiyat, akhir, sholawat Nabi, salam. Itu kan rukun-rukun yang wajib dibaca. Tapi kalau rukun yang bersifat bacaannya sunnah hadirin, kita sesuaikan antara imam dengan kita sehingga kita tidak ketinggalan. Jadi jamaah itu tidak ketinggalan dan tidak mendahului. Imam Allahu Akbar, kita naik, Allahu Akbar turun. Begitu juga takbiratul ihram. Takbiratul ihram itu begini Pak, Allahu Akbar, imam bar kita baru masuk. Jangan imam Allah, kita sudah Allahu Akbar, itu mendahului imam, malah salatnya batal. Atau paling tidak, kalau Bapak mau bareng dengan imam, imamnya Allah, dia baru gitu, kita masuk Allah, tapi barnya duluan imam daripada kita. Kalau kita makmumnya, kalau barnya duluan kita daripada imam, maka malah sholat kita batal. Makanya kalau saya, ini pendapat saya pribadi, saya lebih bagus nunggu imamnya bar, baru kita Allahu Akbar, mending begitu. Kapan usolinya? Usolinya pada waktu ketika imam membaca takbir, imam usolli fardhu. Nah, kita bismillahirrahmanirrahim, imam Allahu Akbar, kita usolli fardhu. Begitu bar Allahu Akbar masuk. Takbirnya harus isma' li nafsih. Kita harus mendengar apa yang kita baca dalam takbiratul ihram. Tapi jangan terlalu keras sehingga nanti mengganggu tetangga kanan kirinya.
Allahu Akbar, tetangganya. Kita Allahu Akbar, kaget kan tetangganya kan gitu kan. Ini mau jadi makmum atau jadi imam kan gitu Pak, akhirnya tetangga kita. Hati-hati, karena pada saat sholat itu sensitif sekali Pak. Pada saat seseorang sholat itu keadaannya lagi fokus, kusuk, konsentrasi, jadi sensitif sekali. Hal sekecil apapun hadirin itu bisa mengganggu Pak, dan membuyarkan konsentrasi orang lain. Contoh bau keringat, Bapak bau keringatnya Masya Allah luar biasa sekali. Kalau sholat jamaah yang mau diganti bajunya gitu. Kadang kanan kirinya itu sampai mau muntah gitu loh Pak. Katanya ini kan tasawuf Pak, tasawuf nggak kayak gitu juga gitu loh Pak, nggak corok-corok kayak gitu kan. Nah ini nanti kita sampaikan di situ Pak. Baik, hadirin yang dirahmati oleh Allah, bismillahirrahmanirrahim, itu yang ditanyakan ya. Sekarang kita mulai pembahasan Kitabu Asrarut Thaharati, Kitabu Asrarit Thaharati, mudhof ilaih. Hadirin yang dirahmati oleh Allah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda berkali-kali masalah pentingnya toharoh, pentingnya bersuci. Ada satu hadis yang memang sering kita dengar, at-tohur nisful iman. Ini berkali-kali kita dengar bahwa kebersihan itu separuh dari iman. Bahkan bunyadin ala nadhofah, agama itu didirikan atas kebersihan. Jadi hadirin, memang kebersihan ini menjadi titik pokok yang luar biasa yang sangat diprioritaskan dalam ajaran Islam. Maka kalau ada orang Islam kok kemudian jorok, naudzubillah min dzalik, ini sesungguhnya hadirin sesuatu yang sangat bertentangan, bertolak belakang, bukan bertentangan ya, bertolak belakang dengan ajaran Islam itu sendiri. Makanya dalam Islam itu toharoh itu ada, termasuk mandi, ya kan? Ada orang Islam nggak mungkin 1 tahun kok mandi sekali gitu Pak ya. Kalau dia mandi sekali berarti nggak ngamalkan ajaran syariah Islam. Ini konsepnya seperti itu hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, bersuci itu sendiri kalau di dalam kitab Ihya Ulumuddin, Imam Ghazali rahmatullah alaih menulis ada 4 tingkatan. Ada 4 tingkatan. Kalau kemarin kita bahas suci, bersuci itu dari najis begini nih, oke itu masuk. Tapi sesungguhnya ketika kita sudah kafah di dalam diri sebagai seorang muslim, mempelajari fikih tentang toharoh, tidak berhenti di situ, tapi ada kelanjutannya. Maka Imam Ghazali menulis sesungguhnya toharoh itu ada 4 tingkatan. Yang pertama, muratibatul ula tathhirudz dzahir anil ahdats wa anil akhbath. Tingkatan dasar berbicara masalah kebersihan, masalah kesucian dalam Islam itu menyangkut kebersihan zahir badan kita, baik dari najis, dari hadas, maupun dari kotoran, bahkan dari fudul. Fudul itu sesuatu yang berlebihan dalam diri. Contoh misalkan kuku itu sunahnya dipotong, maka dipotonglah kuku tersebut menjadi bagian daripada kebersihan, menjadi bagian dari kesucian. Tapi ini berada di tingkatan yang paling dasar. Nah, tingkatan ini menjadi tingkatan pondasi, tidak boleh juga kemudian diremehkan untuk menuju tingkatan yang kedua atau ketiga atau keempat. Karena yang pertama ini harus kita tunaikan, itu Islam. Maka hadirin yang dirahmati oleh Allah, coba nanti kita cek. Bahkan mohon maaf, masalah suci itu sendiri Pak, dalam ajaran ini, dalam ajaran Islam ibu-ibu, mohon maaf ini ibu-ibu, sampai diatur sedemikian rupa ini, bahwa sesungguhnya malam hari meninggalkan cucian-cucian yang berserak itu tidak disukai dalam ajaran Islam. Dalam artian ada hal kemakruhan di situ. Sebaiknya adalah ibu tidak meninggalkan cucian-cucian piring di malam hari, sehingga malam hari itu sudah bersih semua. Malam hari bersih semua, kemudian makanan-makan ditutupin. Kalau ibu nanti punya minyak goreng yang mau ngasih dipakai ditutupin, lauk ditutupin. Bahkan meskipun kalau tempayan gede,
Bapak Ibu punya apa? Punya bak mandi gede gitu, yang lebih dari 2 kolak. Meskipun ketika nanti kemasukan tai cecak itu nggak najis karena gede, paling tidak ada penghalangnya. Kenapa hadirin? Yang pertama, karena jin itu makanannya adalah makanan sisa-sisa dari makanan kita Ibu. Maka kalau Ibu nanti meninggalkan sisa-sisa makanan cucian piring malam hari itu belum dicuci, hadirin mohon maaf, sama halnya mengundang jin masuk ke rumah jenengan. Nggak diundang aja udah masuk, apalagi diundang. Begitu nengok macam kayak restoran Pak, Masya Allah. Itu jadi restorannya jin. Cuma alhamdulillah penglihatan kita dihijab sehingga tidak bisa tembus alam jin. Kalau jenengan kok bisa tembus alam jin mata penglihatannya, atau kalau ada orang bicara saya bisa melihat jin dengan mata kepala telanjang gitu Pak, bohong dia Pak. Dia hanya melihat dengan mata batiniah, bahasa apa halusnya, dengan penerawangan lah bahasa dukunnya kan gitu Pak. Nah jadi nanti kalau Bapak Ibu, ibu-ibu terutama menyisakan kotoran piring di alamari, wah jinnya berkumpul di situ lagi makan. Jenengan nengok pulang dari sholat isya, Masya Allah macam pasar kayak gini ya kan itu. Tapi alhamdulillah nggak nampak. Kalau nampak ya lari semua kita Pak ya kan. Yang kedua, genangan air itu menjadi tempat tidurnya jin. Maka hadirin kalau ibu punya tempayan, punya apalah ya, itu sebagainya ditutupin penampung-penampung air itu. Jangan sampai kemudian jinnya tidur di situ. Tidur di situ ngompol pula jinnya. Wah, naudzubillah min dzalik ya kan itu. Walaupun kita juga nggak tahu bau ompol jin itu kayak apa juga nggak tahu. Kemudian hadirin yang dirahmati oleh Allah Ta'ala, yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala, yang pertama dari tathhirudz dzahir jasmani, melingkupi istinja dari najis, melingkupi daripada hadas, meliputi juga dari berbagai macam hal yang bersifat kotor, ya kan? Tapi ini jangan menghabiskan waktu di sini Pak. Jangan kita terlalu fokus diri sehingga habis waktu dan habis energi, habis tenaga hanya untuk ngurusin ini saja Pak. Sehingga kadang-kadang nanti kalau berlebihan, afatnya, efek negatifnya, setan walhan masuk. Kalau walhan masuk, timbul was-was. Sehingga kita ingin ibadahnya perfect, tapi kemudian malah jadi rusak ibadah kita. Sehingga takbir itu kadang ada yang diulang-ulang. Allah, 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 sampai gitu. Karena ingin takbir yang sefasih mungkin Pak. Atau jenengan wudu, sepertinya kayaknya ini belum kena. Akhirnya jangan sampai berbuat bahasa semua Pak. Usoli juga usoli diulang-ulang Pak. Ingin melafalkan usoli yang sepasih mungkin. Al-Fatihah juga begitu. Bismillah, Bismillah, Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillah sampai gitu. Malah rusak ibadahnya. Itu karena terlalu fokus di dalam ingin perfect, ingin sempurna di dalam rukunya. Bagus keinginannya, tapi berlebihan. Walhan masuk. Kemarin kita sudah bahas bahwa setiap manusia ketika diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka Allah Subhanahu wa taala tempelkan satu malaikat di sebelah kanannya. Itulah malaikat mulhim. Setan nggak kalah, setan ikut juga menempelkan utusannya di sebelah kirinya. Itulah walhan yang menyemburkan sifat was-was di dalam hati kita ketika ibadah. Ini dulu pelajaran yang sudah kita lalui ketika membahas kitab Minhajul Abidin. Masih ingat Pak? Nggak ingat Pak Ustadz? Nggak apa-apa. Dulu pas ngaji tidur, sekarang nggak ingat. Tapi alhamdulillah datang gitu aja Pak ya, gitu kan. Nih. Kemudian tingkatan yang kedua, al-muratibatu tsani, tathhirul jawarih anil jaraim wal atham. Tingkatan yang kedua, kalau kita sudah berusaha untuk belajar fikih sucinya anggota jawarih, anggota apa zahir kita dari tertib-tertib fikihnya, jangan lupa kita juga harus mensucikan anggota badan kita dari perilaku-perilaku kotor, perilaku-perilaku maksiat, perilaku-perilaku pidana, perilaku-perilaku yang melanggar apa yang Allah larang. Itu konsepnya seperti itu. Maka mohon maaf Pak, kalau ada orang hanya fokus di dalam sucinya, tapi perilakunya juga nggak suci, itu naudzubillah min dzalik, belum mengena, dia baru di tahapan awal.
Tapi bohong juga kalau ada orang berkata begini, yang penting itu sucinya hati, tapi toharohnya nggak bener, ya sholatnya nggak sah juga Pak. Jadi jangan meremehkan yang dasar ini harus diperbaiki dan dipelajari, tapi jangan berhenti di dasar ini. Harus juga kita berusaha naik, bahwa suci yang dimaksud di sini tidak cuma toharoh secara fikih, tapi juga sudah mulai harus membersihkan daripada perilaku kita, termasuk tindak pidana Pak. Contoh misalkan Pak, hadirin yang dirahmati oleh Allah SWT, aturan-aturan yang dibuat oleh negara, ya sudah kita taati, kita tertipi, karena kita hidup di dalam negara yang punya aturan. Tapi aturannya kan nggak bersumber dalam Islam. Anggap itu sebagai latihan taat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Karena itu taat kepada ulil amri itu juga perintah Allah. Kalau ulil amri aja ditaati, apalagi Allah Subhanahu Wa Taala, gitu Pak. Jadi Islam ini tidak mengajarkan bughod, tidak mengajarkan pemberontakan. Agama itu dijalankan seperti itu. Makanya hadirin, kita akan berada dalam satu lingkup di mana taat kepada Allah, hidupnya juga taat kepada aturan. Ini konsepnya toharoh itu seperti itu. Maka orang Pak yang betul-betul mempunyai agama yang kuat menjalaninya, dia nggak mungkin akan kemudian istilahnya melanggar apa yang Allah larang dan melanggar apa yang pemerintah buat. Disitulah kemudian kita membahas kesucian itu tidak berhenti di dalam masalah toharoh saja. Naik sedikit. Ada orang yang kalau toharoh, kalau sholat, Masya Allah Pak, bersih sekali, suci sekali. Al-Fatihahnya itu Pak, Masya Allah, bacaannya itu pokoknya mau hijaz, mau ras, ngerti semua Pak, ya kan, fasihnya luar biasa. Tapi mohon maaf, perilakunya masih melanggar pidana, perilakunya masih berbuat kekotoran, perilakunya masih berbuat maksiat, naudzubillah min dzalik. Mohon maaf, berarti itu hanya baru sampai di tingkat pertama. Dia hanya fokus suci berkaitan dengan sholat, tapi tidak fokus dalam kesucian dalam berperilaku. Inilah asror toharoh itu di sini Pak. Sirnya toharoh itu di sini. Jadi kesucian di dalam sholat kita bawa keluar di dalam berperilaku. Kalau sudah sampai di sini saja Pak, insya Allah pejabat yang taat mengamalkan agama nggak mungkin akan korupsi Pak. Karena dia akan juga berusaha mensucikan diri dalam perilaku tindakannya. Begitu juga dengan bohong dan lain sebagainya. Begitu juga dengan, pokoknya kalau sudah sucinya itu dimulai dari tingkat awal, kemudian bisa dibawa ke perilaku, insya Allah akan suci juga. Mikir 1000 kali untuk berbuat hal yang melanggar aturan yang dilarang oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian al-muratibatu tsalits, tingkatan yang ketiga, ini sudah mulai Pak. Nah kita jangan berhenti di situ kalau bisa Pak. Alhamdulillah fikih tarohnya sudah kita pelajari terus Pak. Dan kita sudah mulai menata di situ. Perilaku juga kita sudah mulai ditata. Naik tingkatan yang ketiga adalah tathhirul qulub, membersihkan hati dari berbagai macam perilaku-perilaku hati yang kotor. Ini yang agak susah Pak. Makanya ini kita juga harus mulai memasukkan, tapi susah. Makanya hadirin, apa yang kami sampaikan ini meskipun cuma setengah jam, tidak bisa lulus kita meskipun sampai meninggal untuk berusaha ini. Kita hanya ada keinginan untuk terus belajar, memperbaiki diri terus. Siapa yang bisa lulus? Yang bisa lulus nanti kalau sudah menghadap Allah Subhanahu Wa Taala dengan penuh kesucian, itu yang sudah lulus. Ini prosesnya panjang Pak, berulang-ulang panjang, berulang-ulang panjang, berulang-ulang. Nah bagaimana bisa mensucikan hati? Kembali kepada dulu Pak, Minhajul Abidin dulu Pak, di awal dulu. Salah satunya Pak, agar hati ini bisa ikhlas dan sabar menerima adalah mengenal desain dunia. Allah Subhanahu Wa Taala mendesain dunia itu seperti apa? Wa khalaqnakum azwaja, kami ciptakan dunia ini berpasang-pasangan. Salah satunya pasti ada yang orang itu suka sama kita, tapi ada juga yang tidak suka sama kita. Karena antara suka dan tidak suka ada pasangannya.
Jadi kalau jenengan nanti di hadapan dunia ini Pak, ada yang menyukai Anda tidak perlu euforia. Tapi kalau ada yang membenci Anda, yang memfitnah Anda, yang menjelekkan Anda, jenengan juga nggak usah sakit hati. Dunia seperti itu Pak. Saya dijelekkan, difitnah, biasa, nggak masalah bagi saya. Yai Fauzi itu begini-begini, Ustadz Fauzi itu begini-begini, biasa Pak. Loss. Kenapa? Karena dunia memang seperti itu. Maka Anda juga harus begitu. Untuk belajar membersihkan hati itu loss tadi Pak. Bapak dikatakan begini-begini sama orang, gini-gini, cari perhatian lah sok, salim lah sok, suci lah sok, ini nggak masalah, loss. Karena memang desain dunia seperti itu. Antara ada yang suka dengan ada yang tidak suka, ada yang menjelek-jelekkan, ada yang memuji. Jangankan kok kita, Rasulullah SAW aja yang ada yang suka, ada yang membenci kok Pak. Cuma yang membuat hati kita agak sedikit lebar atau luas. Ingat Pak, yang membenci dengan yang suka, insya Allah masih banyak yang lebih suka daripada yang membenci. Itu saja. Nah ini untuk melatih hati. Nah ketika tingkatan yang ketiga itu tadhirul qulub, membersihkan hati dari segala kekotoran hati. Ini berjalan terus Pak. Ini baru tiga. Nah kita nanti bisa memposisikan kita ini fasenya di mana? Baru fase kesucian dohir atau juga sudah mulai masuk kesucian perilaku, atau juga sudah bahkan jenengan sudah masuk kepada mulai belajar mensucikan hati. Kalau ini sudah, maka toharoh itu sudah mulai masuk dalam segala sektor kehidupan kita. Yang terakhir ini tingkatannya tingkatan para nabi, sucinya keadaan diri dari mengingat selain Allah Subhanahu wa taala. Jadi continue Pak. Gini loh, bagaimana kalau jenengan pengen merasakan rasa ingat terus pada Allah Subhanahu wa taala? Begini Pak, kalau Bapak jatuh cinta, dulu kan kita pernah jatuh cinta ya kan. Kita ini jatuh cinta kepada calon istri kita. Itu hadirin, hati ini nggak nyebut nama loh Pak, mulut juga nggak menyebut nama, tapi rasa ingat terus sama orangnya Pak. Rasa itu ingat terus. Nah kalau kita sudah di tingkatan di situ Pak, dimana kita itu mau suci dari mengingat selain Allah, mulut nggak nyebut Pak, sudah nggak zikir lagi, nggak melafalkan lagi, zikir tetap tapi nggak melafalkan lagi, hati juga nggak melafalkan lagi, tapi feel rasanya sudah fokus ke Allah Subhanahu wa taala terus Pak. Wah ini tingkatannya sudah luar biasa. Dia bersih dirinya dari mengingat selain Allah Subhanahu wa taala. Inilah hadirin asrarut thaharah itu di situ. Rahasia-rahasia kesucian itu di situ. Yang pertama adalah kita belajar untuk terus membersihkan jasmaniah kita. Tapi ini tidak boleh loncat Pak. Anda pengen hatinya bersih dari segala kotoran, sementara perilakunya nggak menunjukkan orang yang bersih hatinya, nggak akan mungkin Pak. Anda ngomong, saya mau membersihkan hati saya dari sifat-sifat jelek, tapi mulutnya bohong terus Pak, ya nggak terjadi. Atau kemudian Anda menginginkan begini, saya pengen perilaku saya bersih, tapi jenengan nggak pernah wudhu, nggak pernah mandi hadas besar, nggak pernah mensucikan kencingnya dari najis, bahkan sholat jarang, tapi Anda punya pula pengen mengatakan perilaku saya ingin baik, ya bohong. Kenapa bohong? Akhlak tertinggi hadirin, nah ini Pak, kembali kepada yang dulu saya pernah nyampaikan ini, akhlakul karimah, akhlak mulia, tingkatan akhlak yang paling tinggi itu adalah adab akhlak yang baik dan benar kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau yang menciptakan aja nggak ditaati Pak, apalagi kepada sama makhluk gitu loh. Yang kedua adalah akhlak kepada baginda Nabi Muhammad SAW, baru kepada akhlak kepada sesama makhluknya Allah Subhanahu wa taala. Nah ini hadirin awal pembukaan, ini baru pembukaan Pak dari kitab Asrarut Thaharah, kitab rahasia suci atau kebersihan. Nah ini hadirin, semoga awal ini menjadi awal yang baik bagi kita semua, dan ke depan kita bisa mengamalkan dengan yang lebih baik lagi. Amin amin ya rabbal alamin. Insyaallah kita tutup dengan doa di majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.